Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rifan Putra dengan NIM 21073076. Baiklah, di sini saya akan coba menjelaskan sedikit mengenai beberapa poster statistik yang terdapat di acara UNP Expo kemarin. Yang pertama di sini yang akan saya jelaskan terlebih dahulu yaitu mengenai poster yang berjudul connectivity atau konektivitas. Yang dimana di sini judulnya itu yaitu mengukur dampak pembelajaran berbasis masalah yang ditingkatkan dengan e-learning, pendekatan statistik, dan ukuran efek tingkat lanjut dalam studi kejuruan. Nah, di sini ada beberapa poin penting yaitu diantaranya itu ada background atau latar belakangnya. Di sini latar belakangnya yaitu yang pertama, pendidikan vokasi memerlukan metode pembelajaran yang relevan untuk memenuhi tuntutan dalam bentuk kerja modern. Dan poin yang kedua yaitu pengajaran tradisional berbasis pemecahan masalah dianggap tidak efektif. Dan yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis masalah atau PDI telah terbukti meningkatkan pemikiran kritis dan kolaborasi melalui aktivitas pemecahan masalah yang autentik. Nantinya di sini yaitu learning melengkapi dengan menyediakan platform interaktif dan fleksibel yang mengatasi keterbatasan pembelajaran kelas konvensional. Terus ada penelitian tentang efektivitas PBL dalam pendidikan kejuruan, khususnya dengan menggunakan analisis statistik tingkat lanjut masih terbatas. Dan terus ada penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak terhadap hasil belajar dan kepuasan siswa menggunakan pendekatan eksperimen dan kuantitatif. Dan di sini juga ada material atau bahan dan metode. Dan di sini ada desain, yaitu eksperimen dengan pendekatan kuantitatif peserta. Pesertanya yaitu ada 44 mahasiswa, dibagi menjadi mahasiswa eksperimen, PBLE, dan kontrol tradisional. Terus di sini ada kelompok, yang mana di sini kelompoknya itu ada pretest, post-test, dan juga survei kepuasan. Terus selanjutnya di sini ada point result and discussion atau hasil dan pembahasan. Ini ada beberapa poin diantaranya yaitu tentang significant findings atau temuan penting. Nah, diantaranya yaitu kelompok eksperimen memperoleh skor N win rata-rata 0,7 menunjukkan peningkatan pemanasan sehingga dari model FBL terdapat hasil belajar analisis. Terus di sini ada juga key figures and tables atau angka dan tabel kunci. Di antaranya yaitu poinnya yaitu rata-rata tes pasca kelompok eksperimen 8,383. Yang kedua itu rata-rata tes pasca kelompok kontrol yaitu 71, skor N gain 0,7 atau dalam kurung eksperimen versus 0,3 atau kontrol. Dan masih banyak lagi. Terus untuk poster yang kedua yaitu di sini ada Institute for Research and Community Service. Itu tuh membahas tentang pengembangan model learning berbasis gaya belajar dan konsep belajar mandiri. Nah, background-nya yaitu atau latar belakangnya, penelitian ini mengembangkan platform yang dilengkapi dengan uji gaya Wiming berdasarkan model FAQ atau Visual Augmented Prosthetic yang menggunakan tugas-tugas yang penting dalam teknologi yang dibutuhkan. Terus usulan kering memungkinkan untuk membantu kebutuhan ganda preferensi itu. Terus inisiatif tersebut kemudian ditandatangani dengan perayaan molekuler. Utama dari Match adalah untuk menyediakan layanan personal pengalaman yang menyenangkan bagi penderita gegapis ini. Terus di sini ada beberapa hasil dan pembahasan yaitu diantaranya mengembangkan CHAL, gambar tabel, ringkasannya yaitu tahun pertama menunggu insinyur konsep dan prototipe dengan implementasi yang optimal. Salah satu dari ringkasannya. Terus untuk tujuan salah satunya itu untuk mendukung Medicard atau
random untuk melompat melalui fleksi dan pendekatan pembelajaran berbayar. Terus ada bahan dan metodologi. Salah satunya yaitu pendekatan penelitian adalah teknologi dan pengembangan PSD. Tujuan penelitian yaitu Deep Beset Belajar Min. Terus untuk poster yang ketiga yaitu di sini ada Changing Have Engineering Student Skills. Yaitu peningkatan keterampilan mahasiswa teknik alat berat melalui pelatihan sistem hidrolik dan pneumatik di SMK 1 Sungai Limau. Latar belakangnya di sini yaitu diantaranya pentingnya keterampilan teknis dalam rekayasa alat berat karena tuntutan industri sistem hidrolik dan pneumatik sangat penting untuk operasi mesin berat di konstruksi dan pertambangan. SMK Negeri 1 Sungai Limau tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk pelatihan praktik dalam sistem ini. Pembelajaran berbasis masalah PBL dan pembelajaran berbasis proyek PJBL dipilih sebagai metode penelitian untuk meningkatkan kompetensi siswa. Pelatihan ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan keterampilan dan mempersiapkan siswa menghadapi tantangan industri. Terus di sini juga ada objektif atau tujuan, yaitu untuk meningkatkan keterampilan teknis dan pemahaman sistem hidrolik dan pneumatik di kalangan siswa SMK Negeri 1 Sungai Limau melalui pelatihan teori dan praktik terstruktur. Terus di sini ada juga materials and method atau bahan dan metode, diantaranya yaitu metode PBL untuk konsep teoritis, PJBL untuk implementasi praktik melalui tugas berbasis proyek, modul simulasi peralatan, komponen, sistem hidrolik dan pneumatik, tahapan yaitu persiapan, terus pelaksanaan, dan terakhir evaluasi perbandingan. Dan terus poin terakhirnya itu indikator nilai pretest dan proses tingkat keberhasilan proyek dan umpan balik siswa. Sini juga ada conclusions atau kesimpulan. Program pelatihan ini berhasil meningkatkan keterampilan teknis mahasiswa dalam sistem hidrolik dan pneumatik. Rencana masa depan meliputi peningkatan fasilitas laboratorium, pengenalan model pelatihan lanjutan, dan pembinaan kolaborasi industri untuk memastikan pengembangan keterampilan berkelanjutan dan relevansi industri. Terus untuk poster yang selanjutnya ada e-book based group, itu mengenai konseling kelompok berbasis e-book dengan kontrak kontingensi untuk mengurangi perilaku bullying pada remaja pondok pesantren. Ini salah satu artikel yang menarik. Memang di sini latar belakangnya yaitu diantaranya Badan Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengungkapkan bahwa bullying merupakan salah satu dosa pendidikan Indonesia. Urgensi penelitian ini adalah untuk menemukan model baru dalam mereduksi bullying pada remaja pesantren melalui model konseling kelompok e-book dengan menggunakan metode contingency contracting. Dan di sini objektifis atau tujuannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model e-book counseling. Kelompok menggunakan metode contingency contracting dalam mereduksi bullying pada remaja pondok pesantren di Muaro Jambi. Berarti kejadian ini di Muaro Jambi. Terus untuk materials and method yaitu bahan dan cara. Bahan dan cara, material dan metode adalah bahan dan cara atau metode. Di antaranya itu hasil observasi pre-interference dan pasca dapat dilihat. Oh, ini hasilnya itu dapat dilihat dari diagram ini. Untuk kesimpulannya itu model e-books counseling kelompok menggunakan kontrak kontingensi yang dibuat dalam mengurangi bullying. Acknowledgement. Dan terusnya untuk maksudnya itu
pengembangan model pembelajaran STEM Randa untuk meningkatkan keterampilan komunikasi ilmiah siswa SMA di Sumatera Barat. Latar belakangnya yaitu model pembelajaran Randai merupakan pembelajaran berbasis masalah yang terintegrasi dengan budaya Minangkabau. Model Randai masih belum dapat meningkatkan keterampilan komunikasi ilmiah. Salah satu strategi yang dapat mengatasi masalah ini adalah dengan mengintegrasikan pendidikan STEM ke dalam model pembelajaran Randai. Metode yang digunakan ada tiga di sini, yaitu diantaranya penelitian pendahuluan, fase pembuatan prototipe, dan fase penelitian. Di sini juga ada tujuannya, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model pembelajaran dengan mengintegrasikan STEM ke dalam model Randai atau STEM Randai yang valid, praktis, dan efektif dalam meningkatkan keterampilan komunikasi ilmiah siswa SMP di Sumatera Barat. Terus untuk hasil dan pembahasan di sini profil awal kemampuan komunikasi siswa SMP dan SMA dapat dilihat dari ini, diagram ini. Terus ada tahapan model pembelajaran STEM Randai, antaranya yaitu membaca, menganalisis masalah, terus menceritakan solusinya, melakukan solusinya, terus menilai solusinya, dan terakhir menerapkannya. Oke, kita lanjut pada yang selanjutnya, yaitu development of virtual laboratory technology model. Nah, di sini di sini artikel ini itu menjelaskan tentang model penerimaan teknologi laboratorium dalam proses pembelajaran pendidikan kejuruan, yang mana dilatar belakangi oleh penerapan laboratorium virtual atau VL dalam proses pembelajaran pendidikan vokasi belum optimal karena pemilihan teknologi tidak dapat menghambat penerimaan siswa. Seterusnya yaitu belum ada model penerimaan teknologi yang secara khusus menganalisis penerimaan teknologi VL teknologi. Terus tujuannya yaitu untuk mengembangkan model penerimaan teknologi virtual lab terminologi virtual lab story yang valid dan efektif. Nah, di sini juga ada nah ini sini juga ada kesimpulan, yaitu sebuah studi pengembangan dengan menggunakan model 413D telah menghasilkan VLab team yang membandingkan beberapa variabel expense atau X, enjoyment atau E, self efficacy, terus bersamaan setiap variabel memiliki secara hubungan dan jalur meningkatkan menganalisis penerimaan manajemen teknologi pembelajaran virtual dalam pembelajaran. Berarti di sini bersamaan setiap variabel memiliki secara hubungan dan jalur yang terkait dengan VLab TEM secara empiris terbukti valid dan efektif dalam menganalisis penerimaan manajemen teknologi pembelajaran virtual dalam pembelajaran. Terus ini kerentanan gizi buruk terhadap dampak perubahan iklim di Sumatera Barat, West Sumatera, Sumatera Barat. Di sini dilatar belakangi atau di background oleh perubahan iklim mengancam ketahanan pangan dan gizi. Risiko kurang gizi dapat meningkatkan hingga 20% pada tahun 2050. Daerah yang paling rentan terhadap perubahan iklim adalah daerah pesisir dan daerah pertanian. Penentuan daerah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim dapat perlu dilakukan. Terus di sini ada bahan dan metode kerentanan gizi buruk, melihat faktor risiko gizi buruk terkait perubahan iklim dengan tiga indeks, yaitu penerapan, sensitivitas, dan kapasitas adaptif yang diperoleh dengan metode Wingted produk atau WP dengan rumus PSCA. Kerentanan gizi buruk dibagi menjadi 5 level, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.
Untuk kesimpulannya, di sini yaitu daerah dengan kapasitas adaptif tinggi memiliki ketahanan gizi dan menghadapi perubahan iklim. Pengakuannya yaitu kami mengucapkan terima kasih kepada LPPM, UNP yang telah memfasilitasi penelitian ini dengan nomor kontak personal yang di bawah. Terus di sini ada objektif, yaitu penelitian ini bertujuan untuk memetakan kerentanan gizi buruk akibat perubahan iklim di Sumatera Barat. Sini ada contoh daerah dengan tingkat kerentanan sangat tinggi. Dia juga dari apanya, warnanya. Terus kita masuk pada yang selanjutnya yaitu pengembangan produk pengembangan produk Baruno dan Sagu Maranti sebagai suplemen gizi bagi atlet. Di sini dibackground oleh Baruno atau tacumber merupakan makanan laut kaya nutrisi dengan protein tinggi dan senyawa aktif yang bermanfaat bagi kesehatan. Sagu Maranti, makanan lokal kaya karbohidrat, umumnya digunakan dalam hidangan tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan produk Baruno dan Sagu Maranti sebagai suplemen nutrisi bagi atlet untuk meningkatkan kebugaran dan performa mereka. Kabupaten Kepulauan Maranti di Biru memiliki sumber daya ini mengungkap manfaat Vios Max untuk kesehatan secara keseluruhan. Untuk bahan dan metode, penelitian ini dilakukan di Kepulauan Maranti, Riau, dengan melibatkan 22 atlet yang dibagi menjadi kelompok eksperimen dan kontrol. Baruno dan sagu diolah menjadi sosis dan juga nugget menggunakan metode tradisional. Analisis gizi menunjukkan bahwa Baruno mengandung 48,78% protein dan sagu mengandung 97,26% karbohidrat. VO2 max diukur menggunakan tes PF sebelum dan sesudah intervensi beserta penilaian lemak tubuh dan massa otot. Untuk Selanjutnya kita masuk pada kesimpulannya yaitu olahan Baruno dan Sagu Maranti efektif meningkatkan VO2 max, mengurangi lemak tubuh dan menambah massa otot pada atlet. Produk ini dapat diproduksi secara massal oleh UKM setempat dan memiliki potensi besar sebagai suplemen gizi alternatif yang bermanfaat bagi atlet dan perekonomian masyarakat Kepulauan Maranti. Selanjutnya untuk pengakuan yaitu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada LPPM UNP atas memfasilitasi penelitian dengan nomor kontak person penelitian. Wah. Di sini juga ada hasil pembahasan. Singkatnya itu kelompok eksperimen menunjukkan peningkatan VO2 max sebesar 12%, penurunan lemak tubuh sebesar 3%, dan peningkatan massa otot sebesar 5%, sedangkan kelompok kontrol tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa produk Baruno dan Sagu Maranti merupakan suplemen gizi yang aktif untuk meningkatkan kemampuan atletik. Mengandung peningkatan VO2 max, pengurangan lemak, dan pertumbuhan otot. Ini kita masuk pada artikel selanjutnya, yaitu poster selanjutnya. Di sini ada dengan judul tindakan penggunaan aplikasi Poro Nihongo untuk peningkatan retensi memori dan minat dalam belajar kanji dasar. Oh, ini belajar bahasa Jepang. Ini dilatar belakangi oleh belajar kanji cukup sulit dan salah satu alasannya adalah huruf-hurufnya yang tidak familiar. Lebih dari 95% mahasiswa baru tidak dapat mengingat kanji dan belum pernah mempelajari kanji. Ada yang sudah belajar tab kanji tapi lupa huruf dan urutan penulisannya. Untuk tujuannya yaitu untuk menjelaskan bagaimana hasil kanji dasar meningkat ketika menggunakan Nihongo aplikasi untuk mendeskripsikan minat siswa dalam pembelajaran kanji menggunakan aplikasi Poro Nihongo. Oh, berarti ini menggunakan aplikasi untuk belajar bahasa Jepang dengan menggunakan bahasa kanji.
Untuk apa sendiri ada tiga kalau nggak salah, hiragana, katakana, dan kanji. Tapi yang sering digunakan kanji. Sebenarnya ada bahan dan metode. Bahan dan metode yaitu menggunakan penelitian eksplanatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Pretest dan angket sebelum treatment. Yang kedua, perawatan dengan aplikasi Poro Nihongo sebanyak 5 kali. Itu kanji dasar 3, kombinasi radikal, kata sifat, kanji dan kata kerja, kanji untuk waktu. Terus yang ketiga itu post-test dan angket setelah perlakuan. Nah, di sini ada conclusion atau kesimpulan. Hasil pengujian menggunakan Pirate Sample Test dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi para Nihongo efektif dalam meningkatkan daya ingat kanji penyimpanan. Dari hasil data angket terdapat peningkatan minat siswa dalam mempelajari kanji dasar. Terus kita masuk pada ini mungkin yang terakhir. Poster yang terakhir yaitu mengenai apa ini? Learning should be able to development of mengenai development of attention based integrations blended problem based learning model for student uh, sensory learning yang di latar belakangi yaitu pembelajaran harus mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun keterampilan abad 21 peserta didik. Namun, keterampilan abad 21 peserta didik masih rendah. Solusi dari permasalahan tersebut adalah pengembangan model pembelajaran sains terpadu berbasis masalah atau blended problem based learning bagi peserta didik abad 21. Tujuannya yaitu untuk dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan model campuran sains terpadu PAL berbasis etnoscience untuk pembelajaran abad ke-21 yang valid, praktis, dan efektif. Tujuan khusus dari reses tahun kedua ini adalah untuk menguji kepraktisan dan efektivitasnya. Ini ada diagram dari praxility test. Terus ada bahan dan metode. Penelitian ini penelitian dan pengembangan tahap awal dan model pengembangan. Nah, terus di sini juga ada kesimpulan. Di mana kesimpulannya itu model pembelajaran terpadu berbasis ethnocence blended problem based learning tergolong praktis dan kategori sangat baik. Model pembelajaran berbasis masalah berbasis ethnocence blending pembelajaran terpadu efektivitas untuk digunakan dalam pembelajaran abad 21 berbasis learning. Terus di sini juga ada nih juga ada contohnya di sini ada percobaan. Ini uji efektivitasnya. Nah, mungkin cukup sekian video presentasi mengenai poster statistik yang terdapat pada acara UNP Expo kemarin. Lebih kurangnya saya mohon maaf kalau dapat kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.